Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, admin Yuk Coding. Oke, teman-teman, selamat malam. Sebelum kita melanjutkan tutorial, saya ingin memperkenalkan web baru dari Yuk Coding. Ini official webnya Yuk Coding, yaitu yukcoding.tech. Di sini kalian bisa melihat info-info portofolio kami, kemudian about tentang kami, kemudian bisa menghubungi kami lewat kontak. Siapa tahu ingin memiliki source code kami atau ingin order aplikasi, kemudian ada location juga. Siapa tahu kalian melewati alamat kami, boleh mampir. Oke teman-teman, Coding ini punya dua blog tutorial. Ada yang bahasa Indonesia, itu yang ini, yang youtcoding.com. Kemudian ada yang bahasa Inggris tutorialnya, yaitu yang ini, blog.youtcoding.tech. Ini nanti kita akan update lah kalau ada waktu. Oke, saya close ya teman-teman. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar web dasar bagi pemula, melanjutkan tutorial kita yang dulu, yang ini yang membuat website dengan PHP ekstensi MySQL dan database MySQL. Di sini sudah ada tutorial dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. Bagi kalian yang ketinggalan tutorial saya, silahkan ikuti dari awal, dari tutorial nomor 1 sampai dengan nomor 13. Dan kali ini yang nomor 14 kita akan belajar, karena ada yang request dari teman-teman, kita akan belajar gimana setelah membuat login multi level itu kita membatasi hak akses setiap level usernya. Jadi level itu berguna untuk membatasi hak akses dalam sebuah website tersebut teman-teman. Nah, kita akan menggunakannya seperti itu. Nanti insya Allah tutorial yang nomor 15 kita akan membuat edit profil. Jadi mengedit profil tiap usernya teman-teman. Sebenarnya itu mudah sekali, tapi karena teman-teman banyak yang request, masih pada bingung untuk pemula, jadi saya buatin tutorial sekalian. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ya, sebenarnya tutorial saya yang nomor 1 sampai nomor 13 ini tuh tidak tutorial membuat website full dari awal sampai akhir, bukan teman-teman. Memang sih di sini tutorialnya agak mirip dengan source code saya yang aplikasi dealer mobil. Bisa kalian lihat di sini, di download source code, kemudian lihat di aplikasi pembelian mobil yang dealer mobil. Nah di situ hampir sama sebenarnya tutorial yang ini pemula ini, cuma beda teman-teman. Sebenarnya saya membuat tutorial ini tuh per modul. Jadi bukan tutorial dari awal sampai akhir. Jadi tutorial di sini itu bisa jadi saling berhubungan, bisa jadi tidak berhubungan. Seperti contoh apa? Di bagian register nih teman-teman. Jadi kita preview kembali website kita. Di sini ada DB webku ya. Ada 3 tabel. Kemudian di sini teman-teman. Di sini kan kita bisa login, kita kan bisa login sebagai admin. Maksudnya ke halaman admin, benar tidak? Kita logout, kita login sebagai operator. Saya agak lupa ini. Oke. Nah, di operator masuknya ke halaman operator, halaman administrator juga. Dan ketika kita login sebagai user, kita diarahkan ke halaman user. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan aplikasi dealer mobil yang saya buat, teman-teman. Kenapa? Karena di aplikasi dealer mobil yang saya buat itu dia cuma untuk halaman administrator. Jadi dia halaman login seperti ini pertama kali, kemudian loginnya ada dua, ada admin dan operator saja, tidak ada halaman user. Jadi di sini untuk modul register ini, untuk halaman user ini kan registernya untuk level user yang di sini. Register halaman user, kemudian login ke halaman user yang tadi, seperti contoh tadi ya. Ini saya pakai user yang lain. Nah, ini tidak ada hubungannya teman-teman. Ini cuma tambahan tutorial saja. Jadi perlu saya garis bawahi di sini. Di sini tidak ada hubungannya dengan aplikasi dealer mobil yang saya buat. Modul register dan login dari user yang terregister tadi itu cuma tambahan modul. Jadi gini teman, daripada saya sebenarnya ingin membuat tutorial itu per modul, daripada saya buat setiap kali buat satu
tutorial tuh buat web baru, mending kan saya pakai yang sudah jadi aja kan, seperti itu. Jadi tidak usah buat dari awal. Nah itu maksud saya seperti itu, tapi tidak ada hubungannya. Bisa jadi tidak ada hubungannya, bisa jadi ada hubungannya teman-teman. Untuk register ini cuma tambahan. Jadi biar kita tahu aja gimana cara membuat register. Ini kan tambahan, ada yang request dulu. Membuat halaman register itu gimana. Kemudian usernya itu yang udah register tadi untuk login tuh bisa gimana caranya. Nah ini kan bisa diaplikasikan di web yang lain. Oke seperti itu teman-teman ya. Ini jadi cuma tambahan. Oke kita login sebagai admin. Nah di sini ada halaman. Ini masih ada hubungannya sama aplikasi dalam mobil saya teman-teman. Kalau kalian ingin mengetahui aplikasi saya dalam mobil, bisa dilihat di sini. Nah, yang ini teman-teman. Di sini dilihat aja demonya seperti ini. Ini cuma untuk halaman administrator, tidak ada halaman usernya. Jadi ini sebenarnya untuk bagian seperti kasir seperti itu sih sama admin. Ini sudah pakai MySQLi dan tutorial saya ini masih pakai MySQL. Ini kan untuk memula. Jadi sebenarnya hampir sama kok teman-teman. Bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan MySQL, ingin menggunakan MySQLi, saya sarankan pakai yang MySQLi yang prosedural, hampir sama dan enggak sama lah menurut saya, itu gampang. Kemudian oke, ini kita akan membuat gimana hak aksesnya untuk tiap-tiap level admin, level usernya yang admin. Jadi yang untuk halaman user ini kan cuma tambahan, register dan login sebagai user ini cuma tambahan di web ini teman-teman, cuma tambahan aja. Jadi sebenarnya sama web ini, sama web dealer mobil tidak ada hubungannya, itu cuma tambahan modul tutorial kita. Jadi biar saya tidak buat dari awal, saya gabungin aja, sebenarnya nggak ada hubungannya. Oke di sini kan saya login sebagai admin, ini kan admin utama ya. Admin utama dia menunya ini tampil semua, ada beranda, mobil, pelanggan. Saya login sebagai operator. Di sini sama yang tampil. Ini kan tidak ada perbedaannya antara level admin dan operator ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuatnya bagaimana membatasi hak akses setiap level user dengan menggunakan PHP. Ini ada hubungannya kalau ini dengan yang login multi level ini teman-teman. Oke, kita seperti biasa ya, aktifkan exam. Ini scriptnya kita. Di sini di bagian indeks, bagi kalian yang ketinggalan tutorial-tutorial kami, silahkan ikuti dari awal ya teman-teman. Oke, kemudian masuk di bagian indeks. Di sini kita tambahkan aja, di sini tambahkan baru tambahkan menu baru. Jadi biar kelihatan kan di dalam mobil saya ada paket kredit. Ini saya tidak buat tutorial dari awal sampai akhir dari mobil ya teman-teman. Contoh aja untuk pemula. Tutorial per modulnya itu contohnya seperti ini gitu. Tapi tidak full saya buatnya. Paket kredit, ada halaman transaksi. Kita login sebagai admin. Nah, di sini sudah ada tambah menu baru ya, teman-teman. Ini sebagai admin tampil semua. Lah, saya tuh pengennya ini kan sebagai admin tampil semua, bener. Nanti kalau kita login sebagai operator, itu yang tampil cuma beranda, kemudian pelanggan sama transaksi. Jadi dia paket kredit sama mobil nih yang bisa akses hanya halaman admin, administrator utama. Jadi
karena ini pertama ya, kita login sebagai operator ini masih tampil semua. Tidak ada bedanya dengan login sebagai admin. Nah, nanti kita buat ya aksesnya di situ. Caranya gampang, teman-teman. Jadi ini kasih kondisi aja di bagian di sini. Sebelum kita menampilkan, kita kasih kondisi dengan PHP. Jadi cuma seperti ini, teman-teman. Jadi dia jika hanya ada session admin, jadi baru tampil. Jadi selain session admin tidak akan tampil. Cuma seperti ini. Kita copy, kita taruh di bagian paket kredit. Ini admin tampil semua benar. Kemudian operator. Operator cuma beranda, kemudian pelanggan, sama transaksi saja. Tapi ini itu teman-teman, belum benar-benar aman. Kita cuma menyembunyikan di bagian menu. Karena kalau kita masuk ke pack ini, misal tadi packnya mobil ya, ada pack mobil. Ini login sebagai operator masih bisa kan mengakses kan. Jadi kita perlu nambahkan lagi di sini ini kondisi lagi di bagian yang bawah sini. Nah, di sini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ini kan login sebagai operator. Inal Mustain ini di sini kan sebagai operator. Kalau kita tambahkan seperti ini, dia nggak bisa mengakses spek mobil. Kemudian ada lagi yang kita sembunyikan tadi kan halaman paket kredit ya. Nanti kan di sini belum saya kasih includean yang paket kredit yang membuat halaman isi halaman otomatis tutorial yang ini. Membuat isi halaman web menjadi dinamis dengan PHP belum saya tambahkan. Jadi nanti kalau mau nambahkan kasih kondisi gini dulu. Setelah pack kasih kondisi gini dulu. Jadi dia tidak akan bisa mengakses selain yang dikasih kondisi. Seperti itu saja teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi kita cuma menambahkan seperti ini. Seperti ini saja. Kondisi. Oke. Saya ulangi teman-teman, tutorial ini tuh per modul sebenarnya. Ada yang tidak ada hubungannya. Jadi seperti register dan login dengan level user itu tidak ada hubungannya dengan aplikasi dealer mobil. Karena aplikasi dealer mobil ini untuk halaman admin saja. Bisa sih halaman user juga, cuma nanti kita akan merubah total dari awal rancangannya. Jadi untuk yang saya buat aplikasi dealer mobil itu tidak ada halaman usernya. Kemudian teman-teman cuma seperti ini cara membuat itu hak aksesnya. Jadi nggak usah bingung, ini kan login sebagai operator. Login sebagai operator ya. Nah, cuma tampil 3 halaman. Kalau dia login sebagai admin, dia akan tampil semua halaman. Bisa lihat data mobil, ini belum saya kasih. Bisa kan? Di sini kita copy semisal, kita copy di sini.
bagian linknya kita copy. Kemudian kita masuk ke halaman operator, kita copy. Nah, dia akan muncul alertnya, muncul peringatannya Anda tidak punya hak akses pada halaman ini. Itu kalau operator. Cuma seperti itu pembatasan hak akses pada tiap level user. Oke, kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya, itu membuat edit profil. Jadi nanti kita bisa mengedit profil, bisa mengedit user dan password dari setiap halaman, dari setiap user. Jadi nanti tiap user jadi yang halaman user ini, maksudnya yang level user ini tidak saya otak-atik teman-teman. Ini karena beda. Ini tidak ada hubungannya dengan aplikasi dari mobil. Jadi yang maksud saya usernya di sini user dengan level admin dan operator. Nanti kita di sini akan ubah profilnya, bisa mengubah username dan passwordnya juga. Oke, sampai di sini saja. Bila kalian ketinggalan tutorial ini, silahkan ikuti dari awal dari nomor 1 sampai 13 di blog youtcoding.com. Saya tampilkan lagi di bagian indeks ini dari atas. Kalau kalian ingin move on dari MySQL ke MySQL gampang teman-teman. Di tutorial coding juga sudah ada, silahkan dipelajari. Tapi saya sarankan sebelum kalian mengenal MySQL, sebaiknya kalian mengenal dulu tentang MySQL karena dulu dasarnya ini. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.